Muhammad SAW. Yang saya hormati narasumber kita, Mas Rizal, dan juga teman-teman dari luar negeri, itu ada Mas Yordan dari PCN Spanyol. Nah, itu Mas Yordan juga hadir di pengajian kita. Nah, itu kayaknya kehadiran Mas Yordan ini sebagai tanda beliau siap sedia untuk menyambut teman-teman semuanya yang akan datang ke upgrading di PCN Spanyol. Kayaknya Rizal siap menyusul juga Mas Yordan. Jadi itu kalau Mas Yordan hadir berarti Mas Rizal ikut hadir. Nah, teman-teman semuanya, saya ingin memberikan sambutan dan pengantar pada sore ini. Kegiatan kita setiap tahun ini telah terlaksana ini untuk yang keempat, tahun keempat. Sebelum-sebelumnya memang online, kemudian setelah pandemi kita mengadakan kegiatan secara offline, dan untuk mengcover seluruh pengajian kita untuk menarik minat seluruh peserta di luar PCN, kita juga mengadakan yang versi online. Karena beberapa kali kita mengadakan kegiatan yang offline itu jumlahnya sangat besar, pesertanya juga sangat besar. Saya ingat terakhir kali ketika saya mengadakan pengajian di rumah saya itu, yang ditempati Rizal sekarang, itu waktu itu kan sekitar 50-an orang yang hadir tuh, beserta anak-anaknya bisa 60-an lebih. Jadi untuk mengukur kapasitas itu rasa-rasanya itu menghabiskan energi besar. Maka sebagai gantinya beberapa sesi dari pengajian kita laksanakan secara online. Nah, pada momentum puasa ini sebenarnya pengajian-pengajian ini sangat penting karena di Eropa itu diakui atau tidak, suasananya tidak seperti di Indonesia yang suasana atau kegiatan keagamaan itu sangat subur. Di Eropa itu jarang-jarang kita memiliki kegiatan keagamaan yang sangat rutin, yang benar-benar menyentuh seperti di Indonesia. Sehingga kajian-kajian keagamaan yang menyentuh isu-isu personal itu sangat-sangat diperlukan. Nah, misalkan saya lihat di pengajian-pengajian di Belanda, di Jerman, mereka sangat-sangat hidup. Sehingga kegiatan keagamaan juga subur. Banyak warga-warga Indonesia yang juga ikut bergabung dalam kajian-kajian keagamaan. Pada momentum bulan puasa ini juga menjadi wadah bagi kita untuk menjalin silaturahmi melalui pengajian-pengajian dan juga menguatkan keimanan kita. Nah, kalau teman-teman mempelajari fungsi dari silaturahmi itu, sebenarnya kalau dalam hadisnya Nabi juga disebutkan memperpanjang usia. Memperpanjang usia. Ternyata ini juga ada penelitian yang dilakukan oleh Harvard. Mungkin saya beberapa kali menyampaikan ke teman-teman, ada penelitian di Harvard itu yang meneliti usia panjang seorang. Jadi ada penelitian yang dilakukan selama 64 tahun, longitudinal study, yang mengukur rahasia mengapa orang panjang usianya. Pertama, sampelnya itu sekitar 854 ketika meneliti pertama. Sampelnya itu anak-anak remaja yang berada di daerah Boston. Nah, selama 64 tahun kemudian, dari 854 itu hanya tinggal sekitar 50-an yang hidup di atas 80 tahun. Sementara penelitian selama 64 tahun itu dilakukan wawancara secara reguler, apa aktivitasnya. Ternyata yang membuat usia panjang seorang itu pertama adalah bagaimana seorang itu menyambung silaturahmi dengan keluarga-keluarganya. Jadi semakin orang sering melakukan silaturahmi, semakin terbuka, selalu berinteraksi dengan kehidupan sosial, maka kemungkinan usia panjangnya akan lebih baik. Yang kedua, bagaimana orang itu mengelola emosi. Mengelola emosi artinya mampu mengatasi segala persoalan, misalkan dengan keluarga, misalkan dengan kakak, adik, anak, orang tua, mungkin saja dalam rumah tangga ada pertengkaran,
mungkin saja dalam keluarga itu ada pertengkaran, tetapi sejauh mana Anda mampu mengatasi persoalan-persoalan itu ternyata membuat usia panjang seseorang. Dan bahkan pada usia 60 ke atas, ketika itu sudah sakit-sakitan misalkan, hati itu tetap bahagia. Katakanlah kalau di Indonesia usia 60, 70 itu kan tidur saja udah pakai bal pirik gitu sama kuyuk gitu ya. Karena sudah sering sakit-sakitan. Tetapi orang-orang yang mampu menyelesaikan persoalan dengan baik itu pada usia tersebut meskipun sakit-sakitan itu selalu bahagia. Dan yang terakhir itu ketika seseorang itu mampu percaya terhadap orang lain. Misalkan bos percaya terhadap bawahan, kemudian kepala rumah tangga percaya terhadap saudara-saudaranya atau anggota keluarga, kemudian di organisasi mereka percaya terhadap orang lain. Kepercayaan terhadap orang lain ini membuat ingatan kita itu kuat. Bahkan di usia 80 tahun pun banyak orang yang memiliki ingatan yang sangat kuat. Misalkan ingatan masa lalu yang detail, masih mampu beropini, masih mampu menulis dan yang lain. Kenyataannya banyak orang yang 60-an itu sulit sudah mengingat masa-masa lalu. Jadi banyak yang pikun gitu. Nah, jadi silaturahmi itu juga membuat usia panjang seorang. Maka momentum bulan puasa ini, marilah kita jadikan momentum untuk menjalin silaturahmi, meningkatkan keimanan, dan mendekatkan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini. Jadi harapannya melalui kegiatan Ramadan ini kita bisa mendapatkan hikmah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga teman-teman semakin kuat keimanannya, semakin kuat persaudaraannya satu sama lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya ingatkan nanti setelah acara ini minggu berikutnya juga setiap Jumat itu ada pengajian-pengajian lagi dari PTIM. Dan pada tanggal 24 juga PTIM mengadakan pengajian buka bersama di Budapest di KBRI. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu luar biasa ya apa yang disampaikan Ketua PCM Hungari. Tadi harusnya sekaligus membuka acara, tapi nggak apa-apa. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak perlu berlama-lama, kita langsung lanjut aja ke acara inti, yaitu tausiah dari Al-Ustadz Rizaldi Anggriawan. Beliau adalah PhD student in Faculty of Law and Political Science, University of Saiket. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan yang sangat mahal ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah di kesempatan yang baik ini, di bulan yang baik ini, bulan di mana diturunkan Al-Quran di dalamnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Lalu kemudian salawat serta salam kita juga harus aturkan kepada Nabi kita, baginda besar, junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana atas perjuangannya selama ini menyebarkan Islam, menyiarkan Islam, memperjuangkan di tengah-tengah kaum kafir Quraisy, memperjuangkan atas segala kezaliman yang selama ini terjadi di zamannya. Akhirnya beliau di ujungnya berhasil
sukses membawa kebenaran itu hingga saat ini. Akhirnya kita masih, alhamdulillah, masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam hingga saat ini. Dan itu adalah salah satu nikmat yang sangat besar sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan, dan khotib-khotib di mimbar-mimbar masjid, ustadz-ustadz di segala macam majelis taklim selalu mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ada lagi di ayat lain dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, wahai orang-orang, sebelum kalian beriman, sebelum kalian berislam, kecuali kalian dalam keadaan-keadaan Islam. Baik teman-teman semua, pertama-tama saya ucapkan kepada Mas Moderator, Mas Aan, yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara, sharing ya. Ini sharing ya, judulnya bukan tausiah sebenarnya, karena saya memposisikan diri saya bukan sebagai ustadz di sini. Lalu kemudian saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Cak Dayat, Ketua PCIM kita, ketua kita yang kita sayangi, yang kita hormati sama-sama. Semoga semua pengorbanan baik secara pikiran, materi, tenaga, dan lain sebagainya yang kita semua, teman-teman PCIM lakukan untuk kemudian memajukan Persyarikatan Muhammadiyah melalui PCIM bisa diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya pahala, dengan sebaik-baiknya ganjaran yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman semua, tema hari ini itu adalah mengenai menata niat di bulan Ramadan. Menata niat di bulan Ramadan. Jadi beberapa hari yang lalu ketika Mas David bertanya ke saya, Mas, temanya apa Mas nanti Mas untuk kajian nanti gitu, untuk pengajian nanti, apa ya tema yang pas? Nah, ini karena kita masih di awal bulan Ramadan, jadi saya pikir sangat baik sekali kalau kemudian kita membahas tentang menata niat di bulan Ramadan, karena kita masih di awal-awal sekali bulan Ramadan. Hari kelima ya, Mas Aan ya, kita ya. Hari kelima bulan Ramadan, bulan puasa. Nah, berkaitan dengan niat, sering sekali kita dengar di khutbah-khutbah di masjid, maupun itu ustadz, maupun itu syekh, alim ulama, dai, sering sekali berkata bahwasannya kita harus terus memperbaharui niat kita. Kita harus terus, yang tadinya mungkin niat itu melenceng atau mungkin bergeser, harus terus kita kembalikan kepada relnya. Karena di dalam Islam sudah jelas, seringkali kita dengar bahwasannya segala amalan itu, segala perbuatan kita itu akan dinilai sesuai dengan niatnya. Akan dinilai sesuai dengan niatnya. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, Sahihain, kitab hadis, dikatakan bahwasannya setiap amalan, setiap perbuatan kita, aktivitas kita, perbuatan kita di dunia ini akan diberikan ganjarannya sesuai dengan niat kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap manusia akan diberikan ganjaran pahala itu sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang dia hijrahnya, dia perbuatannya, dia aktivitasnya, amalannya hanya untuk Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya itulah yang kemudian akan ridho terhadap perbuatannya tersebut. Dan sebaliknya demikian. Lalu dikatakan lagi, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yunkihuha fa hijratuhu
ila ma hajara ilaih. Maka barang siapa yang kemudian dia hijrahnya, perbuatannya, aktivitasnya, kegiatannya itu hanya untuk dunianya saja, hanya untuk yang bersifat duniawi saja, atau bahkan auli imro'atin yunkihuha, atau bahkan mungkin untuk perempuan yang akan dia nikahkan nanti, jadi caper gitu sama perempuan, cari perhatian sama perempuan, segala perbuatan yang dia lakukan hanya untuk perempuan, fahijratuhu, maka amalannya itu, perbuatannya itu, ila mahajro ilah, maka dia akan mendapatkan ya sesuai dengan apa yang dia perbuat itu aja. Dia niatnya untuk uang, dapatnya uang. Dia niatnya untuk perempuan, dapatnya perempuan. Dia niatnya untuk jabatan, dia dapat jabatan. Sebatas itu saja. Maka dia tidak akan mendapatkan hijratuhu ilallahi wa rasulih. Dia tidak akan mendapatkan hijrahnya. Hijrahnya itu atau amalannya itu tidak akan mendapatkan dengan amalan, dengan ganjaran yang baik dari Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Terutama kita sebagai rata-rata di sini pelajar ya. Ada yang PhD, ada yang master, saya nggak tahu kalau ada yang bachelor atau enggak. Menata niat itu penting sekali bagi penuntut ilmu, karena ini kita penuntut ilmu semua. Penuntut ilmu semua. Dikatakan dalam suatu hadis, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, sesungguhnya dia dalam keadaan fi sabilillah, di jalan Allah, hatta yarji, sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi kalau kita kemudian keluar dari rumah kita berniat untuk menuntut ilmu, dengan niat sebaik-baiknya niat memang untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya kita dalam fisabilillah, di jalan Allah, hatta yarji, sampai kemudian kita pulang. Dan apa ganjarannya bagi seseorang yang kemudian fisabilillah tadi? Surga. Surga ganjarannya. Dan barang siapa yang bahkan mungkin dia syahid, dia meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia akan ganjarannya surga. Dicatat sebagai syahid, orang yang berjuang di jalan Allah. Maka oleh karenanya kita sebagai penuntut ilmu harus terus kembali kepada rel-rel niat kita tadi. Dan bahkan sudah banyak ancaman di dalam suatu hadis dikatakan, man talabal ilm, barang siapa yang mencari ilmu, liyujariya bihil ulama, agar kemudian dia menuntut ilmu, liyujari bihil ulama, agar kemudian dia dikatakan sebagai orang yang berilmu, dipandang sebagai orang berilmu, dipandang orang pintar, dipandang orang, wah ini pintar sekali orang ini, wah S3 dia, oh dia ambil master di luar negeri, S3 di luar negeri. Sebatas itu dia niatnya, auliyu maria bihi sufaha, atau dia kemudian nuntut ilmu itu tujuannya adalah agar kemudian ingin berdebat dengan orang lain yang dia anggap bodoh. Alah kamu itu S3 juga belum kok. Alah kamu itu masih master, masih ingusan, kamu sarjana, kamu itu, kamu itu apa, skopusnya berapa sih kamu? WOS kamu tuh berapa sih? Sinta aja punyanya, misalnya gitu, contoh ya. Contoh, merendahkan orang. Menuntut ilmu, niatnya bukan untuk menuntut ilmu lillahi ta'ala, tapi untuk tadi pertama, liujari bil ulama, untuk dipandang agar menjadi orang kelihatan orang pintar, orang ini. Liumarias bihisufa, untuk berdebat dengan orang bodoh yang dianggap bodoh. Au yasrifa bihi wujuhan nas, atau mencari muka, apa ya istilahnya, mencari muka itu apa ya, caper gitu, biar dipandang orang gitu, wah ini lulusan S3 dari luar negeri, pintar, cerdas, itu sebatas itu dia menuntut ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, fa'adkhalahu Allahun nar, maka Allah akan masukkan orang seperti ini ke dalam api neraka. Jadi bukan main-main ancamannya, bukan kemudian dia akan dikurangi rezekinya, diberikan dosa atau apa, bukan sekedar itu, tapi dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Pertanyaannya adalah, coba sekarang kita refleksi kepada diri kita masing-masing, sudah benar belum kita niat menuntut ilmunya? Jangan-jangan kita nulis paper Scopus cuman untuk dipamerin. Jangan-jangan kita S3 di luar negeri cuman agar biar kemudian kita bisa bilang, saya lulusan S3 luar negeri, saya award di stipendium Hungarikum. Jangan-jangan cuma sekedar itu. Bukan kemudian lillahi ta'ala tadi yang harusnya kita lurus, yang harusnya kita lillahi ta'ala. Misalnya saya belajar tentang hukum,
pidana khususnya saya, maka niat saya ya memang saya belajar hukum pidana biar mengetahui perspektif lain, lalu kemudian apa yang baik dari hukum pidana itu bisa diterapkan di Indonesia, lalu kemudian dari situ akan kezoliman-kezoliman hukum yang selama ini di Indonesia bisa diperbaiki. Ya itu niatnya seperti itu harusnya, tapi kemudian mungkin ya saya salah, justru sebaliknya saya datang ke sini hanya untuk pamer saya S3 di luar negeri. Nah, yang mana posisi kita semua? Itu kita harus pertanyakan di dalam diri kita, karena ancamannya tidak main-main. Fa'adokhalahullahu nar. Maka Allah akan masukkan orang-orang yang tadi, orang yang cuma pengen dipandang tadi, orang ingin berdebat dengan orang yang dianggap rendah tadi, atau ingin mencari perhatian orang lain agar dipandang, orang seperti ini akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, baik teman-teman, berkaitan dengan puasa, tadi kan niat itu sangat penting sekali, makanya kita harus selalu berada di dalam track. Niat kita harus lurus. Berkaitan dengan puasa, di dalam puasa itu juga kita juga harus meluruskan kembali niat kita. Bagaimana cara meluruskannya? Lihat bagaimana apa yang dijanjikan di dalam puasa itu. Dikatakan di dalam suatu hadis, man soma, sering sekali diulang-ulang oleh khotib-khotib, ustadz-ustadz. Man soma ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan iman, wahtisaban, dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, gufirolahu ma taqaddama min dzambi. Maka segala dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dari hadis ini maka bisa kita lihat ada dua syarat untuk agar seseorang diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang pertama, dia harus beriman kepada Allah, karena man shoma Ramadan, orang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, harus beriman. Wahtisaban itu berharap dengan sungguh-sungguhnya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya memang berharap pahala, berharap ridhonya, berharap rahmatnya, segala macam. Maka orang yang seperti ini, itulah yang akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kalau dia hanya beriman saja tapi dia tidak berharap dengan pahala dan lain sebagainya, sebagian dalam hadis ini, sebagian ulama mengatakan tidak, dia bukan termasuk golongan orang yang kemudian dihapuskan dosanya yang telah lalu. Karena sering sekali kita mendengar itu di tengah umat muslim berkata begini, ya kalau misalnya kalian sholat itu ya sholat aja lah, zakat aja lah, infak aja lah, haji aja, beramal aja, nggak usah ngarepin surga, nggak usah ngarepin pahala, nggak usah ngarepin ganjaran dari Allah gitu. Jangan pamrih, namanya ibadah itu. Sering sekali kita mendengar itu. Padahal kalau kita lihat di dalam hadis, di dalam Al-Quran, Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berharap kepadanya. Untuk apa sih sebenarnya kita tuh disuruh Allah untuk berharap kepadanya? Untuk menunjukkan bahwasannya memang kita ini makhluk yang lemah. Kita tuh nggak bisa apa-apa. Kita tuh bodoh, kita tuh lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita tuh sangat miskin, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Kita bahkan nggak, misalnya kita tidur di malam hari, kita nggak tahu apakah akan bisa bangun lagi di pagi harinya. Kita sangat lemah. Kan, tapi sifat manusia yang sangat sombong tadi itu, jadi kemudian sering sekali kita khilaf, sering sekali kita ya al-insan makan khoto wanisian ya. Manusia itu tempatnya salah dan khilaf ya, dan lupa ya. Tapi selalu, makanya tadi sering sekali dikatakan kembali kepada tracknya, kembali pada niat awalnya tadi, harus selalu. Makanya sering sekali di dalam khutbah-khutbah Jumat itu, khotib itu selalu mengatakan, yang dalam konteksnya memperbaharui keimanan, sering sekali mengatakan, jadidu imanakum biqouli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian biqouli la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Hanya Allah Tuhan saya. Saya satu-satunya menyembah. Saya menyembah satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada ada yang lain. Dia yang maha kuasa, dia yang maha kuat, dia yang maha kaya, dia yang maha segala sesuatu, Allah. Dan sedangkan saya lemah, saya bodoh, saya miskin, saya semuanya segala macam. Itu esensi daripada kalimat la ilaha illallah.
Sama seperti niat tadi harus terus diperbaharui. Nah, di dalam puasa sendiri itu, di dalam puasa terdapat banyak sekali fadilah-fadilahnya di dalam puasa. Contohnya adalah ketika seseorang berpuasa, maka Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya, Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Kalau amalan lain, ibadah lainnya, itu Allah akan memberikan ganjaran dari 10 sampai 700. Karena dikatakan, kullu amali ibni Adam yudha'afu asyru hasanat ila sab'imati di'fin. Bahwasanya setiap amalan dari setiap ibnu Adam, anak Adam, kita semua anak Adam, maka akan dilipat gandakan oleh Allah dari 10 sampai 700 kali lipat. Wa qala Allah azza wajal, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, ini hadis qudsi, Allah azza wajal kemudian berfirman, illa shaum, kecuali puasa, fa ana ajzibih, maka aku lah yang akan memberikan ganjarannya. Jadi ganjaran daripada puasa itu bisa sangat besar sekali. Tapi balik lagi, harus benar-benar kita dalam menjalani puasa. Karena ketika kita menjalani puasa, puasa itu sering, ini udah diulang berkali-kali lah setiap tahun. Yang namanya puasa itu bukan hanya menjaga dari makan dan minum saja. Berpuasa itu juga menjaga syahwat kita. Syahwat itu sangat general sekali. Syahwat yang dari mata kita, dari telinga kita, dari mulut kita, dari semua panca indera kita. Menahan syahwat. Menahan untuk tidak kemudian mendengar gosip. Menahan untuk tidak bergosip. Menahan untuk tidak merendahkan orang lain. Menahan untuk segala macam syahwat. Menonton yang tidak baik. Mendengar yang tidak baik. Itu adalah esensi daripada ibadah puasa. Dan dikatakan di dalam Quran, pensyariatan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dikatakan dalam Quran, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu suatu kewajiban atau ketetapan secara tertulis, karena bicaranya kutiba. Diwajibkan atasmu suatu kewajiban, ketetapan secara tertulis, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kami juga wajibkan atas umat terdahulu secara tertulis, la'allakum tattaqun. Kenapa kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran menggunakan kutiba, ditulis? Karena kewajiban tersebut, ketentuan tersebut tertulis di dalam kitab kita, dalam Al-Quran. Dan ketentuan tersebut, kewajiban tersebut juga tertulis di umat-umat yang terdahulu. Di kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, juga tertulis di sana. Tetapi mereka kemudian umat terdahulu menghapus itu, kewajiban itu dari kitab mereka. Kalaupun toh masih ada di dalam kitab mereka, mereka hiraukan kewajiban itu. Mereka tidak pandang sebagai prioritas untuk kemudian dilakukan. Umat Nasrani wajib berpuasa 40 hari 40 malam. Yang namanya puasa wisol. Puasa wisol itu dari bahasa Arab wasola yasilu. Jadi nyambung. 40 hari 40 malam itu dia berpuasa. Kalau dia berbuka di jam 6 sore, dia berbuka puasa juga di 6 sore. Dia berbuka jam 6 sore, dia sahur juga di jam 6 sore. Jadi seperti itu, sekaligus langsung puasa terus. Sedangkan syariat umat Islam berbeda. Syariat umat Islam min tulu'il fajr, dari semenjak fajar, summa atimus siyama ila lail, lalu kemudian lengkapi sampai kemudian waktu maghrib sampai malam. Karena Rasulullah SAW melarang kita untuk berpuasa wisol, itu namanya puasa wisol 40 hari 40 malam terus-terusan. Nah, Rasulullah SAW anil wisol, jadi Rasulullah melarang itu. Nah, tadi dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian suatu kewajiban secara tertulis untuk berpuasa, sebagaimana umat-umat terdahulu juga diwajibkan atas mereka kewajiban secara tertulis untuk berpuasa, la'allakum tattaqun. La'alla, kalau itu datangnya dari manusia,
itu artinya mudah-mudahan. Mungkin kalau ada yang ngerti bahasa Arab pasti tahu lah, Allah itu artinya mudah-mudahan. Tapi kalau Allah itu berasal dari Allah, itu artinya pasti, pasti, tatakun, bertakwa. Jadi artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu berpuasa, la'allakum tattaqun. Kalau kalian benar-benar berpuasa seperti orang-orang terdahulu berpuasa, la'allakum, maka pasti kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pasti. Ini pasti menjadi orang-orang bertakwa. Jadi tujuan daripada berpuasa itu salah satunya adalah, dan yang paling utama adalah menjadikan kita, menaikkan level kita yang tadi menjadi, yang sebelumnya mukmin menjadi mutakin. Orang yang sekedar, karena kan panggilannya tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang yang mukmin, maka akan ditingkatkan levelnya menjadi mutakin, orang-orang yang bertakwa. Maka sebenarnya rugi kita kalau kemudian di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, kita tidak naik levelnya dari mukmin ke mutakin. Rugi sekali. Rugi sekali. Maka kemudian kalau misalnya ada seseorang yang bertanya, dia udah sepuh, Mas, gimana Mas? Saya ini kan udah 50 tahun hidup ya. Udah 50 tahun umur saya. Saya mungkin udah puasa sekitar 30 tahun, 40 tahun saya udah puasa. Apakah saya sudah jadi orang yang bertakwa, Mas? Sudah jadi orang bertakwa belum? Untuk menjawab ini maka perlu dijawab dengan dua pertanyaan. Apakah orang ini sudah menjadi orang bertakwa? Yang pertama adalah, apakah Bapak sudah jijik dari yang haram? Oh, saya udah jijik lah dari yang haram, jelas. Saya nggak makan babi, saya minum alkohol, wah pokoknya saya ini segala macam. Tapi kalau di sisi lain, saya masih minum alkohol, saya masih babi ya sikat aja gitu kan, segala macam. Ada cewek lewat gitu, ini kita di Hungaria banyak sekali ngeliat tuh, cantik-cantik segala macam, ngeliatin terus ya kan. Maka sesungguhnya Anda belum bertakwa kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya, oke, saya udah jijik dari yang haram, saya nggak melakukan sesuatu yang haram. Oke, pertanyaan yang kedua, Pak. Apakah Bapak sudah tidak rakus dari yang halal? Apakah Bapak sudah tidak rakus dari yang halal? Oh, saya ini buka puasa, makannya makan bakwan, habis itu bakwannya 5, habis itu makan soto, nanti habis itu ada es dawet, saya makan lagi. Habis itu nanti pokoknya sotonya aja ada berapa. Maka Anda belum termasuk jadi orang yang bertakwa. Karena syarat untuk menjadi orang yang bertakwa, jijik daripada yang haram, tidak rakus dari yang halal. Seperti itu. Kalau di dalam Islam itu, unik sekali Islam itu mengajarkan kita. Unik sekali Islam mengajarkan kita. Bahwa di bulan puasa itu kita, sebenarnya di dalam bulan puasa itu kita disyariatkan untuk menjauhi dari yang halal-halal. Agar untuk menjauhi kita dari halal-halal, mengharamkan kita dari yang halal-halal. Pertanyaannya adalah, apakah es jeruk itu halal atau haram? Halal, pasti. Es jeruk halal, es teh halal, soto Betawi halal. Istri halal nggak? Cak Dayat mana Cak Dayat? Cak Dayat pergi kayaknya. Nggak dengerin kajian nih kayaknya. Halal. Cak Dayat, istri halal nggak Cak Dayat? Sudah tengah malam di sini. Oh, udah tengah malam ya. Istri halal, tapi coba misalnya kemudian digauli istrinya siang hari. Maka kemudian dia berdosa, haram, harus mengganti di waktu yang lain, dan puasanya batal. Dan bahkan satu lagi, kena kafarat. Harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang miskin.
Jadi sebenarnya esensi daripada berpuasa itu adalah menahan diri kita dari yang halal-halal, bukan kemudian melarang kita dari yang haram-haram. Karena kalau kemudian melarang kita dari haram-haram, nggak usah puasa pun kita udah dilarang daripada yang haram-haram. Babi juga nggak usah puasa juga udah haram. Minum alkohol juga nggak usah puasa juga udah haram. Jadi nggak perlu. Puasa itu adalah untuk menahan kita untuk tidak rakus daripada yang halal-halal. Sudah begitu kemudian Allah dan Rasul-Nya kemudian mensyariatkan lagi dalam sebuah hadis bahwasanya berbukalah puasa dengan yang manis-manis, dengan buah-buahan. Dan yang disyariatkan oleh Rasul, disunahkan oleh Rasul adalah makan kurma. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali dikatakan sunahnya makan kurma itu 1. Kalau belum cukup 3, kalau belum cukup 5, 7, 9, dan seterusnya sampai maksimal 21 kurma. Sampai 21 kurma. Agar apa sih kemudian sampai sedemikian rupa diatur, sedemikian rinci diatur hal itu semua. Bahkan untuk berbuka puasa saja kita diatur seperti apa. Agar kemudian kita tidak rakus dari yang halal-halal. Agar kemudian kita jijik dari yang haram-haram. Agar kemudian kita menjadi orang yang bertakwa atas hasil daripada ibadah ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Baik, begitu saja mungkin yang bisa saya sharing sama teman-teman untuk pengajian kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali ya tadi sharing dari beliau. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan. Monggo saya persilahkan bisa raise hand atau bisa tulis di kolom komentar. Ada beberapa poin tadi yang saya catat di sini ya. Seperti kita harus terus memperbarui niat. Dan bagaimana cara kita untuk bisa memperbarui niat, yaitu dengan selalu mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian amalan akan dinilai sesuai dengan niatnya. Dan menata niat itu penting, terutama kita sebagai pelajar. Karena dengan kita berniat bahwa kita belajar itu untuk beribadah, insya Allah akan dihitung sebagai fisabilillah. Kemudian puasa bisa menaikkan level dari mukmin menjadi mutakin. Ya, dan kurang lebih itu dari rekan-rekan mungkin ada yang ingin didiskusikan. Ada Dayat mungkin? Udah tidur ya? Udah malam. Mas David? Baik, kalau misalkan, nah itu. Pertanyaan dari Mas David, bagaimana menjaga niat kita agar tetap pada relnya Ustadz? Silahkan. Monggo. Mas David ya, pertama saya bukan ustadz gitu ya, kita cuma sharing-sharing aja. Kalau kemudian bagaimana agar niat kita tetap pada relnya, itu sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri. Kita harus kalau saya pribadi itu agar kemudian kita ingat selalu kepada niat kita itu adalah pertama, kehidupan itu bukan kehidupan yang kita miliki saat ini itu bukan kehidupan yang abadi. Kehidupan yang kita miliki saat ini itu adalah kehidupan yang pasti ada ujungnya nanti. Yang di ujungnya nanti akan diseleksi. Apakah kemudian kita termasuk golongan orang-orang yang Allah ridhoi kehidupannya, atau kemudian kita termasuk golongan orang-orang yang Allah tidak ridhoi kehidupannya, Allah laknat kehidupannya, Allah tidak suka dengan kehidupannya, tidak dirahmati kehidupannya, dan bahkan Rasulullah sendiri mungkin jijik melihat muka kita di hari kiamat. Maka yang perlu kita lakukan adalah biasanya refleksi sama diri sendiri, berpikir bahwasanya
Niat kita contohnya kayak tadi aja, misalnya kita menuntut ilmu, kita niatnya apa? Ya udah, kalau misalnya menuntut ilmu ya menuntut ilmu aja, lillahi ta'ala. Bismillah ya Allah, saya memang berniat untuk menuntut ilmu ini, insya Allah berada pada relnya dan kuatkan hati ini agar kemudian tetap di jalanmu. Makanya kemudian Rasulullah SAW itu paling sering berdoa, paling salah satu dalam sebuah hadis itu dikatakan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu sering berkata bahwasanya Rasulullah salah satu doa yang sering Rasulullah itu ucapkan ketika salat adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai pembolak-balik hati, karena Allah yang membolak-balikan hati yang kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai pembolak-balik hati, tetapkan aku atas agamamu, maksudnya tetapkan niatnya, tetapkan dirinya, tetapkan segala amalan yang kita perbuat itu atas agamamu, wa ta'atik, dan ketaatan kepadamu. Jadi itu yang harusnya yang kita lakukan. Kita harus, makanya kan Rasulullah SAW sering berkata dalam beberapa hadis bahkan, orang yang cerdas itu adalah orang yang sering mengingat kematian. Maka memang harus sering-sering mengingat kematian kita. Kita berbuat zoli pada seseorang, selalu ingat, oh iya, siapa tahu besok saya mati. Saya merendahkan orang lain, oh kamu cetek aja kok, apa namanya, sekolah nggak jauh, apa segala macam. Biasanya siapa tahu nanti suatu saat dia akan jadi lebih baik daripada kita. Atau siapa tahu nanti kemudian di hari kiamat dia yang akan menuntut kita. Itu yang perlu kita lakukan, selalu apa namanya, merefleksikan diri, introspeksi diri, maksud saya introspeksi diri untuk kemudian mengingat bahwasannya kita nggak lama di dunia ini, sebentar aja, jangan petakilan lah intinya, jangan menzolimi orang, jangan, ya lurus-lurus saja hidup itu, begitu, saya pikir begitu. Itu jawaban personal saya ya. Terima kasih, jazakumullah. Berikutnya ada pertanyaan dari Cak Dayat. Bolehkah, nah, ini panjang nih pertanyaannya. Bolehkah niat dirubah saat amal sedang berlangsung atau merevisi niat? Misalkan niat ria saat dilakukan kemudian sadar dan saat melakukan amal tersebut niat direvisi. Duh, ini udah kayak Misalkan disertasi nih niat direvisi. ria saat dilakukan, kemudian sadar dan saat melakukan amal tersebut niatnya direvisi. Wah, niatnya direvisi. Boleh banget. Jadi kalau misalnya kemudian ada seseorang, ya gitu tadi, mungkin niatnya awalnya adalah ria, ingin pamer, ingin apa segala macam. Tapi kemudian direvisi niatnya untuk kemudian lillahi ta'ala, boleh. Karena sesungguhnya tadi wa inna malikul limri imanawa, bahwasanya setiap perbuatan seseorang, amalan seseorang itu dihitung dari niatnya. Tetapi kalau kemudian kita sudah terlanjur melakukan suatu perbuatan ria, ria ini kan berarti kan sesuatu yang bersifat ibadah ya. Orang pamer melakukan suatu ibadah, dia pamer, dia sholat, infak, dia pamerin segala macam tadi, lalu kemudian setelah dia selesai pamer baru kemudian dia introspeksi diri, aduh kok saya pamer ya, harusnya kan nggak pamer ya, harus ini, ya udah bertobat, astagfirullahaladzim, lalu kemudian bertobat, lalu kemudian berjanji tidak akan mengulanginya lagi gitu. Itu bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, oh, barang siapa yang kemudian dia melakukan suatu dosa dan dia bertobat, maka Allah akan menghapuskan dosanya dan menggantikan dosa tadi menjadi sebuah pahala. Itu ada di dalam Quran. Nah, berhubung saya bukan Ustadz Adi Hidayat, saya lupa ayatnya. Ayatnya, redaksinya juga lupa. Tapi saya yakin itu ada di Quran. Teman-teman bisa cek itu. Jadi, orang yang melakukan suatu dosa, lalu kemudian dia bertobat kepada Allah, dengan sebaik-baiknya tobat, maka akan diampuni dosanya dan digantikan dosa itu menjadi pahala. Begitu, boleh Cak Dayat, tapi jangan sering-sering. Nanti kemudian ya ini ria, tapi habis itu saya tobat kok, besok lagi ria lagi. Nah itu bukan mau tobat namanya ya kan, itu sanduan itu. Gitu. Pertanyaan selanjutnya
Assalamualaikum Ustadz, ada yang ingin saya tanyakan. Apakah orang yang berpuasa dijamin akan dimasukkan ke surganya Allah, sedangkan kita dihadapkan dengan ujian hidup yang berbeda-beda. Setiap manusia tidak luput dari dosa. Terima kasih. Dari Mas Alex Setiawan. Apakah orang yang berpuasa akan dijamin masuk surga karena setiap orang berbeda-beda? Ya, perlu diketahui memang namanya setiap manusia itu pasti akan diberikan cobaannya masing-masing. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya apakah kalian mengira akan mengaku beriman, tapi kemudian kami tidak mengetes kalian, tidak memberikan ujian kepada kalian, ada di dalam Quran redaksinya. Apakah kalian mengira kalian berucap bahwasanya kalian beriman, tapi kemudian kami tidak akan menguji kamu, gitu. Itu kalimatnya seperti itu. Jadi setiap manusia pasti akan mendapatkan ujiannya masing-masing, yang setiap manusia itu memiliki kadar dan standar masing-masing kemampuan dalam menghadapi ujiannya. Makanya di dalam Al-Quran kan di ayat terakhir dikatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wahai Tuhanku, jangan bebankan kepadaku atas sesuatu jikalau kami lupa, gitu, atau jikalau kami terbuat salah dan lupa, jangan bebankan lebih daripada itu. Jadi pertanyaannya kalau kemudian apakah masuk surga? Setiap umat muslim itu pasti masuk surga. Pertanyaan adalah bukan masuk surganya. Kalau masuk surga jelas setiap umat muslim pasti masuk surga. Pertanyaan adalah kapannya itu. Apakah kita masuk surga langsung, wah, kalbar, kalau dalam hadis dikatakan kalbarki, seperti kilat, seret, gitu. Atau seperti orang yang berjalan biasa, atau mungkin orang yang ngesot di atas siratul mustaqim, atau bahkan mungkin orang yang tertatih-tatih, bahkan dia harus sulit sekali. Atau bahkan dia mungkin mampir dulu ke neraka, baru kemudian dia ke surga. Tapi yang pasti setiap umat muslim masuk ke surga. Makanya kemudian dalam suatu hadis itu dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang menolak untuk masuk surga. Maka kemudian para sahabat ketika Rasulullah berkata illa man aba, kecuali yang menolak masuk surga. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, man ya'ba ya Rasulullah, man ya'ba, siapa yang menolak masuk surga ya Rasulullah? Siapa? Memang ada orang yang menolak masuk surga? Maka kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, man ato'ani faqad dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Wa man asoni faqad aba. Dan barang siapa yang kemudian dia bermaksiat kepadaku, melanggar syariatnya dan lain sebagainya, maka faqad aba. Sesungguhnya orang tersebutlah yang menolak untuk masuk surga. Tapi semua umat muslim masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Dakhalal jannah, masuk surga semua orang Islam. Amin. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Karena waktunya sudah pukul 5.30, jadi untuk pertanyaannya bisa saya sudahi. Dan marilah kita tutup dengan doa yang akan dipandu oleh Ustaz Rizaldi. Monggo. Doa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Aziz, ya Ghafar, ya Hamid, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa inal hisab. Allahumma habdana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansurna nasruddin. Allahumma ansurna ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansurna ikhwanana fi Palestin.
Allahumma ansurna ikhwanana fi Palestin. Allahumma ahlikal kafrata wal mutadi'ata a'daka ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Selanjutnya adalah foto bersama. Apakah ya teman-teman bisa nonton sebentar? Saya screenshot. 1, 2, dokumentasi. 1, 2. 1, 2. Baik, terima kasih. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu semuanya dari PCM Hungari, terutama bagi saya pribadi ini sangat bermanfaat sekali karena jujur karena di Hungari kita azan aja kita nggak dengar ya gitu. Jadi pengajian Betul. seperti ini itu sangat sangat penting banget karena kita merasa kering gitu loh. Kalau misalkan kita hanya setiap hari kegiatannya hanya ke kampus belajar, kemudian jarang sekali kita mungkin bisa kesempatan untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Dan diakhiri dengan pantun. Lagi pantun ini, Mas David. Kutos kalak rasanya enak. Pasti makan selagi hangat. Masuk. Kita rehat dari dunia sejenak, fokus ibadah tuh bekal akhirat. Masya Bisa get ikut Allah. pengajian. Bisa get ikut pengajian. Singgah ke page, senang sekali. Kalau masih ada kesempatan, insya Allah kita berjumpa lagi. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.